Shalom, damai di hati. Apa kabar kita hari ini? Tentunya saya percaya kita semua ada dalam keadaan yang sehat, kuat dan diberkati oleh Tuhan. Berjumpa lagi kita di hari ini dalam ibadah renungan harian keluarga di hari Jumat tanggal 16 September tahun 2022. Dan karena itu sebelum kita semua beraktivitas di sepanjang hari ini, marilah kita datang kepada Tuhan lewat ibadah. Kita akan membaca dan merenungkan firman Tuhan. Tetapi sebelumnya marilah kita memintakan kekuatan daripada Roh Kudus. Kita berdoa. Mari berdoa. Ya Tuhan Allah, kami bersyukur kepada Engkau ketika di saat ini kembali lagi kami umat-Mu, jemaat-Mu, kami hendak lagi membaca dan merenungkan firman Tuhan. Karena itu ya Tuhan, kami terus bermohon kepada Engkau, curahkanlah Roh Kudus-Mu bagi kami semua, agar supaya firman ini boleh kami mengerti, boleh kami pahami, dan firman-Mu ini boleh kami lakukan dan praktekkan itu di tengah-tengah kehidupan kami. Bermohon ampun dari setiap salah dan dosa yang kami lakukan di tengah-tengah kehidupan kami. Terpujilah akan nama Tuhan Allah yang adalah firman dan kehidupan. Kami bawa doa ini kepadamu. Amin. Jemaat yang dikasihi dan yang diberkati oleh Tuhan kita Yesus Kristus, kita akan membaca bagian firman Tuhan di saat ini dalam kitab Perjanjian Lama, dalam kitab Ulangan pasalnya yang keempat, ayatnya yang ke-15 hingga ayatnya yang ke-19. Dalam kitab Ulangan pasalnya yang keempat, ayatnya yang ke-15 hingga ayatnya yang ke-19. Firman Tuhan berbunyi demikian. Hati-hatilah sekali, sebab kamu tidak melihat sesuatu rupa pada hari Tuhan. Berfirmanlah kepadamu di Horeb dari tengah-tengah api, supaya jangan kamu berlaku busuk dengan membuat bagimu patung yang menyerupai berhala apapun, yang berbentuk laki-laki atau perempuan, yang berbentuk binatang yang di bumi, atau berbentuk burung bersayap yang terbang di udara, atau berbentuk binatang yang merayap di muka bumi, atau berbentuk ikan yang ada di dalam air di bawah bumi. Dan juga supaya jangan engkau mengarahkan matamu ke langit, sehingga apabila engkau melihat matahari, bulan dan bintang, segenap tentara langit, engkau disesatkan untuk sujud menyembah dan beribadah kepada sekaliannya itu, yang justru diberikan Tuhan Allahmu kepada segala bangsa di seluruh kolong langit sebagai bagian mereka. Demikianlah pembacaan firman Tuhan. Tuhan memberkati akan firman-Nya yang kudus. Jemaat yang dikasihi dan yang diberkati oleh Tuhan kita Yesus Kristus, tema ibadah kita, jangan membuat patung berhala yang menyerupai apapun. Keluarga Kristen yang dikasihi dan yang diberkati oleh Tuhan kita Yesus Kristus, kata berhala yang terdapat dalam ayat 16 bacaan kita menggunakan bahasa Ibrani Pesel yang mengacu pada patung berhala yang terbuat dari kayu atau batu yang diukir. Sedangkan dalam Alkitab New International Version memakai kata idol yang dalam bahasa Yunaninya disebut eidolon, yang dapat berarti juga patung atau rupa-rupa yang disembah atau yang diidolakan. Pada hakikatnya berhala merupakan suatu istilah hinaan yang mengungkapkan asal-usulnya dalam pengertian ilah-ilah yang disembah oleh bangsa-bangsa lain di luar Israel.
dan juga dalam pengertian asal-usul bahasanya yang merupakan buatan tangan manusia seperti patung pahatan atau ukiran maupun patung yang dari logam tuangan dan berupa lukisan. Dalam sejarah perjalanan bangsa Israel telah terbukti bahwa sebelum bangsa ini mereka tiba di negeri yang dijanjikan itu, sudah ada kelakuan-kelakuan busuk dengan mereka membuat akan patung-patung berhala berupa anak lembu emas saat mereka dalam kegelisahan ketika mereka sedang menunggu kembalinya Musa dari Gunung Sinai untuk menerima hukum Allah. Kita boleh lihat itu dalam kitab Keluaran pasalnya yang ke-32. Bahkan saudaraku, ketika mereka hampir tiba di tanah Kanaan, di sana terjadi peristiwa penyembahan Baal Peor di dataran Moab. Dengan demikian Musa, dia memberikan peringatan yang sangat tegas kepada bangsa ini melalui perkataan, hati-hatilah sekali, dalam ayatnya yang ke-15. Dan pun perkataan yang serupa juga terdapat pada ayatnya yang ke-23 sebagai suatu pengulangan agar supaya mereka tidak mengulangi lagi apa yang mereka lakukan, tidak mengulangi lagi dosa yang serupa yang mereka lakukan. Karena bangsa Israel sebagai umat pilihan Allah, tentunya mereka memiliki hubungan yang sangat istimewa dengan Allah yang benar, yang esa, dan yang hidup. Dan selain itu juga penyembahan berhala merupakan suatu kekejian atau kehinaan di hadapan Allah, sehingga membangkitkan kecemburuan Allah. Kita boleh bandingkan itu dalam ayatnya yang ke-24. Keluarga Kristen yang dikasihi dan yang diberkati oleh Tuhan kita Yesus Kristus, tentunya melalui firman Tuhan kita di saat ini sebagai keluarga Kristen, tentunya kita semua diingatkan bahwa penyembahan patung berhala dalam rupa apapun, tidak hanya dalam bentuk ibadah pangan yang batil, tetapi setiap orang dapat saja menyembah berhala ketika ia menghormati, ketika ia memuliakan dan mengidolakan sesuatu atau seseorang yang lain sebagai ganti Tuhan Allah yang hidup. Hal itu bisa berupa dewa-dewi, bisa berupa roh-roh jahat, jimat, kekuasaan, kesenangan, jabatan, harta kekayaan, orang yang berpengaruh, uang, produk teknologi, dan lain-lain sebagainya. Dan karena itu saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, betapa pentingnya ketika kita sebagai keluarga Kristen, kita terus-menerus mengajarkan kehidupan yang baik bagi kehidupan anak cucu cicit kita. Kita mengajarkan kepada mereka untuk hidup takut akan Tuhan Allah, sehingga kita boleh membangun suatu persekutuan keluarga kita, persekutuan gereja yang setia, yang taat menyembah dan beribadah kepada Tuhan Allah. Dan tentunya itu harus berlangsung seumur hidup di tengah-tengah kehidupan kita. Dan karena itu marilah kita mengajar-ajarkan yang terbaik bagi kehidupan anak-anak kita, agar supaya mereka dalam kehidupan mereka hanya menyembah akan Tuhan Allah di tengah-tengah kehidupan mereka. Dan kita pun terus menyembah Dia di tengah-tengah perjalanan hidup yang Tuhan beri, Tuhan anugerahkan bagi kita. Tuhan Yesus memberkati kita dan memberkati akan firman-Nya. Amin. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, marilah kita satu dalam doa, kita berdoa.
Ya Tuhan Yesus, Allah kami yang hidup, kepadamu kami sujud dan menyembah. Kepadamu ya Tuhan, kami beribadah, memuliakan dan mengagungkan akan kebesaran nama Tuhan. Ada ungkapan syukur ketika di hari ini ya Tuhan, kami umat-Mu, jemaat-Mu, kami lagi boleh menikmati akan hari pemberian Tuhan. Hari yang baru dalam kehidupan kami. Dengan segala berkat yang boleh ternikmati di tengah-tengah kehidupan kami. Dan karena itu ya Tuhan, sebagai persekutuan umat-Mu, kami boleh beribadah bersama lewat ibadah renungan harian keluarga di saat ini. Kami boleh membaca dan merenungkan firman Tuhan. Kiranya firman ini menjadi kekuatan bagi kami. Kami terus diingatkan agar supaya ya Tuhan Allah, kami terus menyembah Tuhan Allah dalam kehidupan kami. Baik pribadi maupun keluarga kami masing-masing. Karena Engkau Allah yang patut kami sembah, yang patut kami muliakan di tengah-tengah perjalanan hidup kami. Tidak ada Allah yang lain selain Engkau. Ya Bapa yang bertakhta dalam kerajaan sorga, diberkatilah kiranya kehidupan jemaat-Mu dari kolom 1 sampai dengan kolom 27, dari mereka yang masih bayi sampai kepada oma opa kami yang telah lanjut usia. Engkau memberkati kehidupan jemaat-Mu dalam setiap usaha mereka, dalam setiap kerja mereka ya Tuhan, yang Tuhan beri bagi mereka. Kiranya melalui itu semua berkat-berkat daripada Tuhan akan terus ternikmati dalam kehidupan. Dan ya Tuhan, ketika Tuhan menganugerahkan berkat, jemaat-Mu tidak lupa bersyukur, tidak lupa berterima kasih kepada Tuhan Allah yang adalah sumber berkat di tengah-tengah kehidupan mereka. Berdoalah pula kami bagi kehidupan anak-anak kami ya Tuhan, baik yang sudah bersekolah maupun yang belum ya Tuhan. Kiranya ya Bapa, Engkau memberikan kepada mereka kepandaian, kepintaran, agar supaya mereka boleh mengalami kesuksesan, keberhasilan dalam studi, membanggakan kehidupan keluarga mereka, menjadi anak-anak yang hidup hanya menyembah Tuhan, yang hidup taat, hidup setia, hidup takut akan Tuhan Allah. Bagi mereka yang sementara mencari pekerjaan, Tuhan bukakan pekerjaan bagi mereka. Bagi mereka yang sudah bekerja ya Tuhan, kiranya mereka dapat menjalankan tugas tanggung jawab mereka dengan baik dan benar. Bagi kehidupan oma opa kami, Tuhan beri kekuatan, kesehatan, umur panjang, sukacita, kegembiraan ketika mereka menjalani akan kehidupan mereka di hari tua ini ya Bapa. Ya Bapa yang bertakhta dalam kerajaan surga, diberkatilah kehidupan jemaat-Mu yang sedang bersyukur, bersukacita, menikmati anugerah Tuhan dalam hidup, baik pribadi maupun kehidupan keluarga, dalam ketambahan usia setahun. Tuhan lengkapi setiap sukacita jemaat-Mu, dan jemaat-Mu akan terus bersyukur kepada Tuhan Allah, Sang pemberi berkat umur panjang di tengah-tengah kehidupan. Bagipun jemaat-Mu yang ada dalam tantangan, yang ada dalam pergumulan sakit, kiranya ya Tuhan Allah, Engkau memberikan pemulihan, kesembuhan bagi kehidupan jemaat-Mu. Ketika mereka ada dalam pergumulan seperti ini, iman mereka semakin kuat kepada Tuhan. Mereka yakin dan mereka percaya Tuhan akan memberikan pemulihan dan kesembuhan, mengangkat setiap sakit penyakit yang mereka rasakan. Ya Bapa yang bertakhta dalam kerajaan surga, pelayan khusus yang ada di Jemaat Gemi Maranatha Selatan, Penatua dan Diaken dari kolom 1 sampai dengan kolom 27, Penatua Bipra ya Tuhan, komisi kerja, perangkat pelayan yang ada, pegawai gereja, kostor, pendeta. Kiranya ya Tuhan Allah, Engkau selalu memberkati kami semua dalam setiap tugas tanggung jawab pelayanan yang Tuhan beri bagi kami untuk kami lakukan dan kerjakan di tengah-tengah kehidupan kami.
Kiranya ya Tuhan di tengah-tengah kehidupan kami, hanya nama Tuhan yang kami puji dan muliakan di tengah-tengah perjalanan hidup. Ya Bapa yang bertakhta dalam kerajaan surga, tim multimedia, diberkati oleh Tuhan dalam setiap pemberian dari mereka. Kekuatan, kesehatan, kemampuan, hikmat, bahkan setiap harapan, kerinduan mereka diberkati oleh Tuhan. Ya Bapa yang bertakhta dalam kerajaan surga, kehidupan kami di sepanjang hari ini maupun di sepanjang hidup kami hanya mau taruhkan itu semua ke dalam tangan kasih sayang daripada Tuhan. Terpujilah nama Tuhan Allah. Kami bawa doa ini kepadamu. Amin. Jemaat yang dikasihi dan yang diberkati oleh Tuhan, demikianlah ibadah renungan harian kita di saat ini. Kiranya Tuhan Yesus akan selalu berkati kita semua. Terus nonton renungan harian keluarga di channel YouTube Gembala Maranatha Selatan. Di like, di komen, di share, dan Tuhan Yesus memberkati. Shalom, damai di hati.